selamat datang di video ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori komunikasi, bagian-bagian komunikasi, dan bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dapat diterima dan dipahami oleh penerima pesan. Nah, komunikasi yang efektif sangat penting bagi seorang nutrisionis untuk memberikan edukasi gizi kepada kliennya. Nah, lanjut ada beberapa teori komunikasi yang dapat digunakan untuk memahami komunikasi yang efektif. Salah satu teori komunikasi yang populer adalah teori Shannon-Weaver. Nah, teori ini membagi komunikasi menjadi 5 elemen, yaitu yang pertama ada pengirim, yaitu orang yang mengirimkan pesan. Kedua, ada pesan, yaitu informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim. Ketiga, ada saluran, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Keempat, ada penerima, yaitu orang yang menerima pesan. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada umpan balik atau tanggapan dari penerima pesan. Nah, lanjut bagian-bagian komunikasi. Sebagai seorang ahli gizi yang bekerja dalam ranah klinis, yaitu sebagai konselor, penting sekiranya mengetahui komunikasi interpersonal yang baik agar dapat menggali data yang dibutuhkan dan memberikan konsultasi yang mudah dipahami oleh pasien, sehingga hasil konsultasi dapat efektif dan mudah dilaksanakan. Nah, ada beberapa jenis komunikasi yang penting dilakukan oleh ahli gizi sebagai seorang konselor. Yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Dalam komunikasi verbal, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh konselor gizi, yaitu kualitas suara. Konselor gizi harus berbicara dengan suara yang jelas, tegas, dan dapat didengar dengan baik oleh klien. Kedua, ada nada bicara. Konselor gizi harus berbicara dengan nada bicara yang ramah, sopan, dan empati. Nah, ada istilah yang digunakan. Nah, konselor gizi harus menggunakan istilah yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pasien. Nah, lanjut ada kontak mata. Konselor gizi harus menjaga kontak mata dengan klien untuk menunjukkan bahwa dia memperhatikan dan tertarik apa yang disampaikan oleh klien. Nah, lanjut ada ekspresi wajah. Konselor gizi harus menggunakan ekspresi wajah yang sesuai untuk menunjukkan emosi yang sedang dirasakan. Nah, yang terakhir ada tata bahasa dan tanda baca. Dalam komunikasi tertulis, konselor gizi harus menggunakan tata bahasa dan tanda baca yang benar agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Nah, lanjut komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tapi menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Dalam komunikasi nonverbal, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh konselor gizi, yaitu bahasa tubuh. Konselor gizi harus menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan tidak mengancam. Kedua, ada ekspresi wajah. Seorang konselor gizi harus menggunakan ekspresi wajah yang sesuai untuk menunjukkan emosionalnya. Nah, yang ketiga ada kontak mata. Sama halnya tadi, konselor gizi harus menjaga kontak mata dengan klien untuk menunjukkan bahwa dia memperhatikan dan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh klien. Nah, yang terakhir itu sentuhan. Konselor gizi dapat menggunakan sentuhan dengan hati-hati untuk menunjukkan empati dan dukungan. Nah, yang materi terakhir ada bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi. Nah, komunikasi yang baik kepada klien gizi adalah komunikasi yang efektif dan efisien. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan dimengerti oleh klien. Komunikasi yang efisien adalah komunikasi yang tidak membuang-buang waktu dan energi. Lanjut, ada beberapa tips untuk berkomunikasi dengan baik kepada klien gizi. Nah, yang pertama itu membangun hubungan yang baik dengan klien. Membangun hubungan yang baik dengan klien akan lebih terbuka dan percaya kepada Anda jika Anda membangun hubungan yang baik dengan mereka. Nah, yang kedua, dengarkan klien dengan aktif. Berikan perhatian penuh kepada apa yang dirasakan klien.
Yang ketiga, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Hindari menggunakan istilah-istilah medis yang sulit dipahami. Dan berikan penjelasan yang jelas dan lengkap. Berikan umpan balik, minta klien untuk memberikan umpan balik tentang apa yang Anda sampaikan. Nah, jadi komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan gizi. Dengan komunikasi yang baik, Anda dapat membangun hubungan yang baik kepada klien, menyampaikan pesan dengan jelas dan dimengerti, dan membantu klien mencapai tujuan kesehatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih.